Selamat malam, selamat berjumpa kembali dengan kisah pengantar tidur yang akan mengantarkan tidur Anda dengan kisah-kisah yang penuh dengan misteri. Kisah berikut ini merupakan sebuah kisah nyata yang pernah dialami seorang kawan dari kisah pengantar tidur. Profesinya adalah sebagai penulis film. Dia merupakan spesialis penulis kisah-kisah horor. Beberapa filmnya yang berbau horor ditonton oleh jutaan orang. Tapi ternyata ada hal lain di balik meriahnya dunia film. Begini kelanjutan kisahnya. Di episode sebelumnya, aku ceritakan tentang anakku yang mendadak kejang dan harus segera dibawa ke rumah sakit. Juga pertemuanku lagi dengan supir taksi online yang misterius. Dan ternyata kemudian kondisi anakku masih belum begitu baik dan masih membutuhkan observasi lanjutan hingga harus sementara menginap di rumah sakit. Aku kemudian pulang untuk mengambil beberapa pakaian ganti untuk anak serta istriku. Hari sudah menjelang malam ketika aku tiba di rumah. Karena tak ada siapapun di rumah, maka lampu rumah belum dinyalakan. Dan ketika aku tiba dan masuk ke halaman, aku mendengar suara-suara dari dalam rumah. Padahal rumahku dalam keadaan kosong. Karena khawatir ada pencuri yang mencongkel masuk, maka aku dengan cepat segera masuk ke rumahku. Dan ketika ku nyalakan lampu, tak ada siapapun di dalam rumah. Aku berusaha memastikan dengan memeriksa semua ruangan yang ada di rumahku. Tak ada siapapun. Namun anehnya, banyak sekali ceceran tanah segar di lantai rumahku dan ada di seluruh ruangan. Tanah itu jelas bukan dari sepatu atau sandal karena tak ada jejak kaki di sana. Tanah segar itu seperti disebarkan atau tercecer begitu saja. Aku segera menyapu semua tanah tersebut dan bergegas menyiapkan baju ganti untuk anak dan istriku. Tak sempat aku memikirkan dari mana semua tanah itu berasal. Malam itu, aku kembali ke rumah sakit. Karena ada beberapa revisi yang harus aku selesaikan, maka aku mencari tempat di sekitaran ruang rumah sakit yang agak sepi agar tak mengganggu yang lain. Tapi juga tak terlalu jauh dari ruang rawat anakku, berjaga-jaga jika memang ada yang dibutuhkan. Aku kemudian mulai bekerja di sebuah kursi panjang dekat sebuah ruangan yang cukup sepi. Awalnya tak terjadi apapun. Namun beberapa saat aku berkonsentrasi bekerja, seringkali aku melihat bayangan berkelebat. Tapi ketika aku menoleh tak ada apapun dan siapapun di tempat berkelebat itu. Dan ketika aku menoleh ke samping tempatku duduk, tampak seorang nenek yang aku tidak tahu kapan munculnya mendadak sudah ada di sampingku. Lagi-lagi aku tidak terlalu memikirkannya hingga ketika aku mendengar sosok nenek itu bicara dengan suara yang lirih. Kalau dilanjutkan, akan ada yang jadi korban. Sontak aku menoleh, tapi aku tak bisa berkata apapun. Lidahku seperti tercekat tak mampu bersuara. Dan nenek itu kemudian berdiri tanpa menoleh ke arahku. Lalu kemudian berjalan seperti melayang menembus ke arah dinding. Aku shock dibuatnya. Segera aku kemasi laptopku dan segera masuk ke ruang rawat anakku berada. Dan begitu aku masuk ternyata anakku kembali mengalami kejang-kejang. Tapi tak lama, sebab mertuaku kemudian datang tergesa bersama seorang kawannya. Sambil menanti anakku kembali ditangani oleh tim medis, mertuaku dan temannya menghampiriku. Mertuaku meminta temannya untuk menjelaskan padaku apa sebenarnya yang terjadi pada anakku. Katanya anakku tidak mengalami sakit yang biasa. Ada gangguan makhluk gaib yang kemudian membuatnya sakit seperti itu. Aku langsung membatin, ini pasti ada kaitannya dengan gangguan-gangguan yang juga kualami. Kemudian teman mertuaku tersebut meyakinkan jika anakku telah bisa dilindungi. Namun tetap semuanya menjadi beban pikiranku. Haruskah aku batalkan film yang hampir mulai syuting ini? Akhirnya syuting pun dimulai. Sebelum syuting, pihak rumah produksi lebih dulu menggelar semacam doa bersama untuk meminta kelancaran dan kesuksesan film tersebut. Tapi belum juga selesai acara itu, seorang penata rias mengalami kesurupan. Dia meraung dan terus berkata agar kami semua pergi dari situ. Beruntung penata rias tersebut segera bisa ditenangkan oleh seorang pemuka agama yang memimpin doa bersama itu. Menjelang malam, aku meninggalkan lokasi syuting. Karena kapok dengan taksi online sebelumnya, maka aku membawa kendaraanku sendiri.
Aku merasa perjalananku pulang terasa lancar-lancar saja. Tapi beberapa saat kemudian aku merasa ada suara-suara aneh di kursi belakang mobilku. Aku melihat melalui spion tengah, namun tak ada apapun di kursi belakang. Tapi ketika aku kembali melihat ke jalan, ada sesuatu yang terjatuh tepat di kap mobilku. Aku kaget dan banting setir ke kiri. Yang kuingat kemudian adalah aku melihat seorang nenek tua mendekat dengan wajah yang sangat marah. Nenek tersebut terus menunjuk-nunjuk ke arahku. Tapi tak lama, anehnya datang lelaki supir taksi online yang kini wajahnya sangat kulihat dengan jelas. Sosok lelaki itu mengusir nenek tua itu dan mereka terlibat saling ribut. Dan setelahnya aku tidak ingat apapun. Yang kuingat, aku tersadar di rumah sakit dengan tatapan dari istri dan juga mertuaku. Istriku mengabarkan jika kondisi mobilku hancur, tapi beruntung aku masih bisa selamat meski kakiku patah dan mengalami pendarahan di sekitar kepala. Mertuaku mengatakan jika masih ada yang melindungiku dari makhluk yang ingin mencelakaiku. Apakah lelaki supir taksi online itu yang melindungiku? Aku kemudian bertanya pada istriku siapa yang membawaku ke rumah sakit. Istriku mengatakan jika aku ditemukan oleh pengendara motor yang melintas karena jalan yang aku lalui sangatlah sepi. Lalu lelaki supir taksi online itu, siapa dia? Padahal jelas dia ada di lokasi saat kejadian dan berusaha terus melindungiku. Apakah benar dia yang telah melindungiku dan memperingatkan aku tentang berbagai ancaman karena film yang kukerjakan? Beberapa hari aku berada di rumah sakit. Produser dan sutradara datang untuk menjengukku. Mereka memutuskan untuk membatalkan produksi karena berbagai gangguan yang terjadi malah membuat semuanya menjadi berantakan. Setelah beberapa bulan kemudian, aku baru mendapatkan cerita apa sebenarnya yang terjadi di lokasi syuting. Bahwa ketika aku mengalami kecelakaan, genset di lokasi ternyata meledak dan semua orang yang ada di lokasi mendengar banyak teriakan yang meminta mereka untuk pergi. Produser dan sutradara juga mengalami banyak gangguan aneh, belum lagi kru yang lain. Karena berbagai risiko yang mungkin akan mengancam jika produksi diteruskan, maka lebih baik dibatalkan sebelum ada korban yang lebih parah. Meski produksi gagal, aku merasa beruntung sebab masih bisa selamat dari gangguan makhluk yang tak jelas itu. Dan sepertinya aku kapok menulis kisah seputar horor lagi.